Tidak ada lagi pulau surga di Khatulistiwa dan tidak ada lagi resor ski gunung. Tidak ada pantai atau desa kecil yang tenang. Badai dan topan dengan kekuatan luar biasa menyapu semua yang ada di daratan. Perang membuat kerusakan lebih parah. Satu hulu ledak nuklir dapat menghancurkan setengah dari populasi dunia. Kedengarannya seperti plot film bencana lain, bukan? Tapi saya berbicara tentang kemungkinan masa depan planet kita. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Anda akan mengetahui mengapa apa yang terjadi sekarang di bawah kaki kita dapat menghancurkan seluruh dunia yang kita kenal. Mengapa hutan hujan Amazon yang lebat bisa hilang sama sekali, sementara angin normal menyebabkan jutaan kematian. Dan apa hubungannya rute dari Antartika ke Uruguay? Hampir 150 juta kilometer persegi atau 58 juta mil persegi tanah. 361 juta kilometer persegi atau 139 juta mil persegi air. Ini persis seperti apa bumi sekitar 300 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, di planet kita tidak ada pulau atau benua yang terpisah, hanya super benua Pangea dan samudera besar Pantalasa. Kemudian Pangea mulai hancur. Dan setelah ratusan juta tahun pergerakan lambat lempeng litosfer, kita mendapatkan bumi yang kita kenal sekarang. Namun proses ini tidak berhenti. Itu berlanjut hingga hari ini. Planet ini secara bertahap mengubah penampilannya setiap detik. Anda mungkin tidak akan menyadarinya tanpa instrumen khusus, tetapi 300 juta tahun akan berlalu dan Anda tidak akan lagi mengenali bumi. Christopher Scotese, seorang ahli geologi dan paleontografer di Universitas Texas di Arlington, membuat hipotesis tentang Neo Pangea. Jika Anda percaya para ilmuwan, maka seiring waktu pergerakan benua akan mengarah pada pembentukan super benua baru yang disebut Pangea Proxima. Untuk melihat bagaimana ini akan terjadi, kita harus bergerak cepat. Samudra Atlantik dan Hindia akan terus meluas hingga semua benua berkumpul di satu tempat. Sangat mungkin sebagian besar dari mereka akan bertabrakan dengan Eurasia. Tapi pertama-tama, Amerika Utara akan bergerak ke barat, Eurasia ke timur. Mungkin Inggris Raya akan mendekati Kutub Utara dan Siberia akan bergerak ke selatan menuju garis lintang subtropis yang hangat. Ini akan menjadi luar biasa panas dan lembab di sana. Afrika diperkirakan akan bertabrakan dengan Eropa dan Jazirah Arab. Laut Mediterania akan hilang sama sekali. Sebagai gantinya, puncak gunung besar akan terbentuk yang mungkin secara signifikan melebihi Mount Everest. California akan berhadapan atau sangat dekat dengan Alaska. Akan tercipta pegunungan baru. Kemudian Samudra Atlantik akan mulai menyusut. Antartika akan bergerak ke utara menuju Madagaskar. Pada akhirnya, Amerika Utara akan bertabrakan dengan Afrika dan Amerika Selatan akan seolah-olah memeluk dari selatan. Pada saat ini, Samudra Pasifik akan sangat besar sehingga akan memenuhi setengah bumi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya skenario untuk pembentukan superbenua. Dunia akan berubah total. Paul Valdez, ahli iklim dari University of Bristol, percaya bahwa kehidupan di superbenua masa depan akan ekstrim. Gempa bumi, aktivitas gunung berapi, tsunami, dan asteroid. Semua ini akan terus mengancam umat manusia. Tetapi kemungkinan dihancurkan oleh sesuatu seperti ini akan menjadi jauh lebih kecil. Apalagi kemungkinan akan menjadi korban dari badai yang sangat kuat. Angin yang dapat menghancurkan bahkan gedung pencakar langit terkuat. Jika superbenua terbentuk pada akhir fase vulkanik aktif, maka atmosfer akan kaya akan karbon dioksida. Akibatnya, akan ada pemanasan global yang bahkan akan menghangatkan lautan. Dan kita akan memiliki planet dengan hypercanes yang mengamuk. Siklon tropis besar ini 50% lebih kuat daripada badai terburuk di zaman kita. Lupakan angin sepoi-sepoi yang mungkin bertiup di luar jendela Anda. Angin akan menjadi ratusan kali lebih kuat. Untuk memberi Anda gambaran kasar tentang kekuatan seperti itu, berikut adalah sebuah contoh. Badai kategori 5 Irma mencapai kecepatan angin 285 km per jam atau 180 mil per jam.
pantai utara Kuba dilanda gelombang setinggi 11 meter atau 36 kaki. Bukan yang terbesar dalam sejarah, tapi hampir tidak ada orang yang ingin berada di dekatnya. Kemudian di Florida, sebuah bencana alam besar diumumkan. Jutaan orang dievakuasi. Akibat badai, kerusakan ekonomi berjumlah lebih dari 77 miliar dolar. Sekarang kalikan semua ini dengan 1,5 kecepatan angin, gelombang, kerusakan, dan bencana alam serupa akan terjadi di Neo Pangaea sepanjang waktu. Mungkin dengan pembagian wilayah dalam kondisi seperti itu, masalah akan muncul. Tidak ada waktu untuk pertanian dan berbagai bentuk produksi. Tapi coba pikirkan berapa banyak energi yang bisa diperoleh dengan bantuan generator angin. Jadi, Anda pikir kalau umat manusia entah bagaimana terlalu agresif hari ini? Enggak lah. Konflik di Neo Pangaea akan menjadi hal biasa. Manusia mampu menimbulkan lebih banyak kerusakan pada diri mereka sendiri daripada alam. Saat ini, umat manusia memiliki jet tempur, rudal balistik antar benua, drone, berbagai senjata kimia, jumlah ancaman yang dapat mengirim Anda untuk bertemu dengan mendiang nenek buyut Anda meningkat setiap tahun. Tambahkan di sini, senjata nuklir atau jenis virus yang sangat berbahaya. Dan ini hanya persenjataan yang ada saat ini. Tapi apa yang akan mereka dapatkan di masa depan? Dunia di mana negara-negara tidak terpisahkan dari samudra dan lautan, di mana Anda harus terus-menerus berjuang untuk sumber daya dan wilayah yang dapat dihuni. Ya, ini adalah semacam dunia kuno. Koreksi, dunia kuno di mana ada hulu ledak nuklir dan kepadatan penduduk sedemikian rupa sehingga hampir semua penyakit menular berisiko menjadi pandemi. Dan badai, jangan lupakan badai konstan sebagai bonus. Tapi saya bahkan belum membahas semua masalah iklim. Untuk membentuk Neo Pangaea, benua cenderung bergeser dari kutub ke khatulistiwa dan sangat banyak mengubah posisinya. Ini berarti bahwa banyak negara akan memiliki iklim yang benar-benar seperti neraka. Tropis di Amerika Serikat mudah datangnya. Gurun pengganti Brasil, ya, orang harus terbiasa dengan itu juga. Portugal di bawah es. Di Neo Pangaea bahkan ini bisa saja terjadi. Nigeria dan Maroko juga akan sangat dingin. Dan iklim di Spanyol tidak lagi berbeda dengan Islandia. Namun mengapa kita membicarakan hal-hal buruk sepanjang waktu? Sebuah super benua tunggal masih akan memiliki kelebihan. Misalnya, perjalanan dari Antartika yang terasa lebih hangat. Uruguay dapat dicapai dengan berjalan kaki, dan dari Meksiko ke Afrika Selatan cukup naik mobil. Benar, lebih baik tidak memimpikan liburan apapun di pantai Italia, kecuali tentu saja Anda adalah penggemar suhu yang sangat rendah. Italia akan sangat dingin dalam 300 juta tahun. Oke, jujur saja, jika Pangaea masih ada atau terbentuk lagi, Anda tidak akan senang karenanya. Ya, saya juga. Skenario yang mengerikan. Jujur, fakta bahwa hipotesis Christopher Scotesi hanya itu, dan tidak ada yang benar-benar tahu apakah pergerakan lempeng litosfer akan mengarah pada penghuni bumi. Berita terbaik dalam video ini. Mungkin Anda akan senang kalau ikan dan kehidupan laut lainnya merasa jauh lebih baik di lautan luas. Lagi pula, orang tidak perlu menyeberang untuk mencapai suatu tempat yang berarti lebih sedikit polusi dan dampak negatif lainnya. Tapi tidak, kehidupan di lautan secara langsung terkait dengan arus yang mengoksidasi air dan menyediakan nutrisi lainnya. Arus bergantung pada lokasi benua, dan jika semuanya berkumpul di satu tempat, arus mungkin tidak ada lagi. Tidak ada arus, tidak ada oksigen. Beberapa makhluk dapat bertahan hidup di air seperti itu. Tentu saja, saya bisa saja membuat kesalahan selama penelitian saya. Saya hanya seorang pria di internet yang mencoba memberitahu Anda bahwa sains sangat menarik. Mungkin beberapa dari Anda setelah menonton video saya akan terhanyut oleh semua ini, sehingga suatu hari Anda akan membuat penemuan yang luar biasa. Bahkan mungkin membuat roket yang akan mengirim kita ke perbatasan jauh semesta. Tetapi Anda tidak akan iri pada mereka yang akan hidup di planet kita, karena ya, saya tidak akan bergerak sendiri. Ini adalah topik dari salah satu video saya berikutnya. Sementara itu, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya, dan klik loncengnya. Anda tidak akan ketinggalan video baru kami.